Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Dengan tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Kali ini, saya Dwi Rahayu akan berperan sebagai observer, Bapak Hubaidi Kirom Mujahidin sebagai coach, dan Ibu Farida Listiari sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak Ubaid? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Semoga tetap selalu dalam kondisi yang prima dan terbaik, insya Allah ya. Pak Ubaid, kali ini kita akan bersama-sama di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching, praktek coaching ya dengan menggunakan alur Tirta, gitu ya Pak Ubaid sebagai coach, nanti Bu Farida sebagai coachee. Nanti saya akan berperan sebagai observer yang akan mengobservasi proses perjalanan Pak Ubaid dan juga Bapak dalam melaksanakan coaching gitu. Kalau boleh tahu Bapak, ini untuk yang pertama ini apa rubrik atau rubrik penilaian yang akan nanti kita sama-sama laksanakan dalam program dalam kegiatan coaching ini apa? Sesuai alur coaching Bu, jadi alur kita yang ini dalam coaching saya ini rubrik penilaian adalah dengan alur kita tadi itu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi saya ingin melaksanakan coaching dengan pertanyaan saat itu. Iya, berarti nanti sebagai coach nanti diharapkan akan bisa memastikan alur-alur tadi bisa berjalan dengan tercapai gitu ya Pak ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching itu kan nanti ada kompetensi yang memang ingin kita kembangkan. Nah, kesempatan kali ini yang ingin dikembangkan Pak Ubaid itu kompetensi yang bagaimana? Baik, secara umum saya mengembangkan tiga kompetensi coaching, yaitu presence, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, untuk yang kali ini, yang kompetensi yang spesifik yang memang Pak Ubaid ingin benar-benar kembangkan itu yang dari tiga itu, yang bagian mana Pak? Yang ingin saya kembangkan paling inti ya spesifik ya adalah dengan mendengarkan aktif Bu. Oke. Dari mendengarkan itu pasti ada hal yang menjadi ketercapaian dari kompetensi yang ingin dicapai itu tadi. Nah, indikator ketercapaiannya itu dari mendengarkan aktif itu apa Bapak menurut Pak Ubaid? Indikatornya adalah saya mendengarkan aktif saat coach berbicara, Ya. lalu dengan saya menanggapi sesuai dengan apa yang coach sampaikan. Baik. Oke. Ya, semoga monggo bisa dimulai untuk coachingnya. Nanti kita akan sama-sama bisa melihat bagaimana Pak Ubaid saat berperan sebagai coach. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Far. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ubaid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, tadi itu Bu Far telepon saya ya. Sesuai yang ditelepon tadi pengen ngobrol nih. Iya. Ngobrol apa Bu? Jadi ini terkait dengan kegiatan saya yang lumayan banyak akhir-akhir ini ya. Jadi kegiatan saya itu kok rasanya ini ya agak mengganggu pembelajaran saya di kelas gitu ya. Jadi takutnya materinya nanti nggak selesai gitu karena saya sering pindah kelas itu sih Pak Ubaid. Oh gitu ya. Permasalahannya. Jadi tujuan kita ngobrol hari ini ingin menemukan solusi dari apa yang sudah Ibu Ya, sampaikan jadi tadi. saya pengen nanti setelah kita ngobrol itu nanti ada solusi atas permasalahan saya begitu. Nanti Iya. bagaimana saya seharusnya begitu ya agar kegiatan saya itu tetap jalan, tugas-tugas tambahan saya, tugas di luar mengajar itu, tapi juga materi anak itu selesai, itu tersampaikan itu semua. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi Iya. agar pembelajaran tetap terpenuhi seperti Iya. tugas utamanya, Iya. namun tugas tambahan pun Tetap jalan, Tetap jalan. karena juga nggak bisa ditinggal. iya. Gitu. Ya, Iya. karena bagaimana Ibu tugas siapa sih ini ya? Lumayan, awalnya akhir tahun lumayan banyak. Nah ini, nah ketika kita menghadapi masalah itu ya Bu ya, menurut Bu Farida, itu tuh yang menyebabkan semua masalah itu apa sih Bu? Bu merasakan berat tadi itu kenapa?
Ya jadi begini sih, itu terkaitnya dengan ini sih, dengan kesibukan saya. Jadi kebetulan di sekolah itu kan saya jadi pakaian, jadi ada tugas tambahan yang mau nggak mau harus saya handle. Ini juga kebetulan di sekolah itu ada banyak proyek yang melibatkan tukang, mau nggak mau saya harus ngawasi, karena takutnya nanti salah. Modelnya kalau saya kan salah bongkar gitu, nah daripada itu terjadi kan saya sering lebih intens dengan ini ya, dengan pak tukangnya sering hadir ketika dia mengerjakan. Itu yang pertama, kesibukan yang pertama. Kemudian kesibukan yang kedua itu saya kebetulan juga ini baru menempuh studi lanjut, jadi banyak tugas. Kemudian kadang ada dosen yang sebenarnya kan kuliahnya di weekend tuh ya, tapi kadang dia karena kesibukan dosen nggak bisa, jadi jam mata kuliahnya dioper hari, kadang nabrak hari jam 1, pindah jam begitu ya Bu? pindah jam 1 pada saat saya masih di kelas ada jam atau kan harus ninggal. Terus kemudian ini guru pemula juga itu juga lumayan minta. Kadang ada beberapa kegiatan kan yang dilaksanakan pas saat ini jam 1 gitu kan. Kalau SMA kan masih ini Pak, masih di kelas kan, masih ada jam kan saya. Tapi kan karena sudah terjadwal ya mau nggak mau akhirnya kelasnya ditinggal begitu. Nah akhirnya ini materinya ini saya khawatir ini nggak selesai gitu Pak. Jadi memang akar masalahnya itu dari banyak kegiatan saya sih Pak Ubed gitu. Jadi Bapak ini masalahnya yang pertama itu banyak tugas tadi Iya. dengan banyaknya yang ada tukar jam juga ya Bu, Iya. yang paling utama ya. Nah kira-kira Bapak dari masalah itu apa yang akan Bapak lakukan agar bisa menghasilkan juga terpenuhi, Iya. namun juga tugas tambahannya juga tidak terlewatkan Iya. juga terbengkalai. Iya. Karena itu juga penting ya Pak ya. Iya. Ini sih Pak, saya gimana ya? Kalau menurut Pak Ubed gimana coba nanti? Saya pemikiran saya tuh gini Pak Ubed. Kalau misalnya karena saya meninggalkan jamu nggak mau kan saya harus menggunakan pembelajaran daring ya. Maksudnya gini, pembelajaran dari ke anak-anak misalnya menyiapkan materi, saya share ke mereka belajar mandiri gitu. Itu yang pertama, opsi pertama. Opsi keduanya saya ini menggunakan metode tutor sebaya Pak Ubed. Jadi saya ini manggil anak-anak yang pinter gitu ya, untuk saya ini dulu saya ajari dulu, saya terangkan dulu, nanti dia yang menerangkan ke temannya. Kemudian yang ketiganya mungkin dengan penugasan mandiri Pak Ubed. Itu sih, iya. Jadi ada 3 solusi itu sih yang terbayang di saya saat ini gitu. Nah kira-kira Bu, pelaksanaan tutor sebaya terus pembagian tugas itu anak mampu Bu? Nah itu dia Pak Ubed. Jadi nanti begini sih skenario nya ya, yang dibayangkan saya itu gini. Ketika saya melakukan pembelajaran daring, saya bagi materi ke mereka, saya menyiapkan materi gitu ya, ada video mungkin, ada artikel, ada apa video iya kayak gitu. Nah mereka nanti bisa milih kan, saya bagi link ke mereka, nah mereka belajar dengan itu. Kemudian saya juga berikan tugas terstruktur itu ke mereka. Nah tapi kemudian yang kedua, ketika tutor sebaya saya manggil anak-anak dulu yang pinter-pinter, saya terangkan dulu. Nah nanti mereka yang berbagi dengan temannya, yang menerangkan ke temannya. Kalau yang untuk yang pembelajaran mandiri itu, yang pembelajaran mandiri itu biasanya untuk materi-materi yang kontekstual dengan dunia mereka. Misalnya kayak di fisika itu ada materi yang ini ya, menghitung biaya bulanan listrik gitu. Itu kan bisa sih, itu bisa dipelajari mandiri menurut saya sih. Jadi begitu sih. Terus mungkin kalau terkait dengan kendala ya pastinya ada ya Pak Ubed ya. Kalau kendala, nah kalau kendalanya karena itu pembelajaran yang mereka mandiri daring, saya mau nggak mau harus selalu on dengan HP. Jadi misalnya dengan di sela-sela kesibukan saya di misalnya Zoom kayak gitu, saya harus on dengan HP. Jadi ketika ada anak yang nanya gitu, ngechat misalnya, itu saya langsung bisa menanggapi saat itu juga Pak. Berjeda lama. Jadi mau nggak mau saya harus membagi diri, konsen di Zoom, tapi juga harus tetap melayani anak-anak itu sih. Baik, jadi saya begitu Pak Ubed. tadi solusi yang atau rencana aksi yang sudah Iya. menjadi bayangan gambaran yang Iya. tadi saya kesimpulan bahwa tadi satu adalah dengan pembelajaran daring, jadi pelaksanaan di luar jam sekolah gitu ya. Terus yang kedua adalah dengan tutor sebaya, jadi ada kerja kelompok atau saling membantu anak rumah gitu ya. Dan yang ketiga adalah pembagian tugas dengan teman atau rekan. Dengan ini apa, dengan
mandiri tadi loh, dengan penugasan mandiri. Iya, gitu penugasan ya. mandiri. Nah, Iya. kira-kira nih Bu, dalam pelaksanaan ini itu kan nanti berarti Bapak bisa memulai kegiatannya itu mulai kapan? Karena kegiatan tugas tambahan itu kadang nggak terduga ya, misalnya tahu-tahu Iya. ada permintaan laporan sarpra harus Nah, hari itu. ini juga itu ya. Jadi saya kayaknya harus mulai segera menyiapkan ini Pak Ubed, saya harus mulai segera menyiapkan banyak materi. Jadi ketika sewaktu-waktu nanti ada tugas tambahan mendadak, saya sudah siap dengan materi. Materinya sampai ini, saya tinggal nge-share linknya. Nah itu harus dimulai segera sih menurut saya Pak Ubed gitu ya. Kalau penyiapan materinya gitu. Jadi plus penugasannya tentu saja. Jadi ketika dibutuhkan langsung bisa on gitu sih Pak Ubed. Harus segera. Semangat sekali ya Bu ya. Ya harus begitu. Butuh kekuatan yang Iya. ekstra ya Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu dukungan kegiatan ini itu yang bisa Bapak ajak kolaborasi itu Iya. siapa yang bisa membantu itu Bu? Ya. Saya tentu saja nggak bisa sendiri ya, karena menghandle sekian banyak anak itu kan tetap ketika saya benar-benar nggak bisa menemani mereka belajar di kelas, kan takutnya anak-anak mana-mana begitu ya. Tetap saya membutuhkan dukungan dari yang pertama itu dari kurikulum tentu saja. Jadi saya harus mengkomunikasikan jadwal saya di kurikulum, kemudian nanti kurikulum bisa langsung langsung meneruskan ke guru piket bahwa Bu hari ini nggak bisa ngajar ya Bapak Ibu yang piket, tolong kelas 10 atau kelas 12 MIPA 1 dihandle, diawasi begitu. Iya. Penugasannya juga tolong begitu sudah dipastikan tersampaikan di kelas seperti itu, dan dipastikan bahwa anak-anak tetap kondusif meskipun nggak ada gurunya. Itu kan tugas guru piket. Jadi saya harus tetap bekerja sama dengan mereka, gitu, minta bantuan mereka gitu. Baik. Berarti Ibu sudah menemukan solusi ya Bu ya. Sudah ya. Dari kegiatan ini ya. Sepertinya sudah Pak Ubed. Semoga kegiatan lancar. Berarti ini akan dilaksanakan mulai besok ya Bu ya. Iya secepatnya. Segera ya. Bisa segera. Nah, Betul. berarti dalam kegiatan ini besok akan dilaksanakan ini rencananya yang diajak kolaborasi tadi adalah guru Piket, kurikulum. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Semoga bermanfaat dan kita bisa memperlihatkan ini Bu ya untuk mengetahui tentang pelaksanaan bagaimana sudah Iya. dilaksanakan. Nanti saya cerita lagi ke Pak Ubed bagaimana respon anak-anak ketika saya tinggal, apakah materi saya pada akhirnya selesai atau enggak. Gitu saya kayak gitu ya. Nanti saya coba. Nanti saya kontak Pak Ubed lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ketika itu sudah selesai. Saya tunggu ya Bu ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi tentang. Terima kasih ya Pak Ubed ya, Iya. sudah didengarkan sharing saya. Sampai saya semoga- tadi. Oke, semoga kita ketemu bermanfaat. solusinya. Oke, terima kasih Pak Ubed ya. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih ya, sama-sama. Baik, Barakallah, ini selamat sudah selesai untuk coachingnya. Kalau tadi sudah melaksanakan dengan sangat baik ya, bagaimana? Ini saya boleh bertanya lagi ya dengan Pak Ubed. Menurut Pak Ubed bagaimana Bapak tadi menilai performa pada saat berperan sebagai coach tadi dalam percakapan tadi? Baik, dalam pelaksanaan coach tadi saya sudah mengurutkan ya Bu, alurnya cerita itu sudah saya laksanakan, sampaikan, terus saya sudah berusaha untuk melaksanakan kompetensi dengan mendengarkan aktif tadi Bu. Oke. Yang membuat Pak Ubed merasa tadi sudah kompetensi mendengarkan penuh tadi sudah dicapai itu, Bapak menilainya seperti apa? Jadi saat tadi coach menyampaikan masalahnya, saya coba memahami, oh jadi saya harus ini sampaikan bahwa kita harus menyampaikan tujuannya apa, kemudian ini terus identifikasi masalahnya apa dulu, terus setelah menemukan masalahnya saya cari dulu, saya kembangkan untuk dia menemukan solusi atau kira-kira apa. Jadi terakhir adalah rencana aksi, siapa yang diajak kolaborasi, lalu dilaksanakan mulai kapan begitu Bu. Baik. Kalau boleh saya menyampaikan ini hasil pengamatan saya tadi sebagai observer gitu, boleh Bapak? Boleh? Oke. Tadi saya juga sudah mengamati sepanjang tadi percakapan dengan menggunakan alur cerita tadi. Pak Ubed memang sudah menggunakan alur cerita dengan baik ya, mulai dari T yang pertama,
tujuan masalahnya disampaikan dulu, kita mau ngapain gitu ya, identifikasi masalah, terus menguraikan rencana-rencana aksi Bu Fa sebagai coach tadi ya. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab dengan kendalanya apa, menanyakan orang-orang yang nanti akan bisa diajak berkolaborasi siapa gitu. Terus pada saat juga melaksanakan pengamatan tadi, saya mendapatkan tujuan-tujuan yang memang sudah Pak Ubed sampaikan tadi, sudah baik pada saat mendengarkan aktif dan juga memberikan apa pertanyaan-pertanyaan balikan tadi juga sudah sama, mengkonfirmasi tadi juga sudah baik begitu. Terus untuk selanjutnya nih, tadi yang saya sampaikan ini barusan tadi sesuai dengan yang saya amati itu, menurut Bapak bagaimana dengan yang saya sampaikan? Iya Bu, itu sesuai dengan yang coba dilaksanakan tadi. Iya betul. Jadi untuk yang selanjutnya nih, tadi kan kita punya 3 kompetensi nih Pak tadi, ada presence sebagai seorang coach tadi ya, dalam kompetensi coaching ini ada presence, terus ada mendengarkan aktif, ada pertanyaan berbobot. Tadi sudah dapat nih yang mendengarkan aktif. Lalu rencana Pak Ubed untuk kompetensi-kompetensi coach yang mungkin akan dikembangkan ke depannya. Mungkin yang ingin saya kembangkan itu yang agak susah menurut saya juga sih, adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi memberikan pertanyaan tapi tanpa menyinggung tadi, terus tanpa menghakimi itu. Karena pertanyaan berbobot itu memang harus lepas dari asumsi kita gitu ya, sebagai seorang coach gitu ya, memang harus benar-benar sesuai dengan penilaian di situ, terus fokus pada yang akan dikembangkan oleh seorang coach gitu ya, dan yang jelas berdasarkan hasil dari percakapan yang memang tersampaikan dalam alur cerita itu gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga nanti ke depan kita sama-sama bisa menjadi seorang coach yang terbaik gitu ya. Oke, selamat untuk Pak Ubed selaku coach, dan semoga Bu Fa juga sudah tercerahkan pada saat menjadi coaching gitu. Iya. Ya. Selamat beraktivitas. Monggo.